Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya. Di sini izinkan saya akan sharing di sini ya. Kita sama-sama belajar. Saya akan membahas terkait SQL join table ya pada database Oracle APEC. Kebetulan ini menjadi tugas pertemuan ke-13 di perkuliahan saya ya di semester 2 ini dalam mata kuliah basis data ya. Sebelumnya saya Henry Rahman dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Sebelum kita membahas ke materi yang selanjutnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam mendapatkan rezeki, dan disukseskan dalam karirnya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, kita lanjut saja ke pengertian dalam SQL join table ini. Di sini SQL ya, kita harus mengerti dulu apa itu SQL. SQL, struktur query language ya. SQL merupakan salah satu bahasa query yang digunakan untuk mengakses database. Nah, SQL ini biasanya digunakan untuk basis data relasional. Basis data relasional merupakan kumpulan item data yang memiliki hubungan ya. Item-item tersebut disusun dalam bentuk baris dan kolom. Dengan menggunakan basis data relasional ini akan memudahkan programmer ya dalam membuat fungsi ya. SQL dapat digunakan untuk mengubah, memanipulasi, menghapus serta membuat data. Khususnya kita akan mengenali apa itu SQL serta salah satu fungsi yang sering digunakan. Nah, di sini ya, data ya. Data merupakan salah satu bagian penting dalam proses penelitian. Nah, persiapan data yang baik akan sangat membantu dalam proses analisis. Ada kalanya data yang didapatkan dari sumber ya belum sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Namun, kita dapat mengelola atau memanipulasi data tersebut dengan beberapa fungsi yang ada. Salah satunya adalah SQL join table ya. Nah, yang akan kita bahas ini ya, SQL join table. Nah, lalu di sini ya, jenis join ya. Jenis join. Nah, join yang memenuhi standar SQL ya tahun 1999 meliputi yang pertama yaitu natural join. Ya, lalu di sini dalam natural join ada natural join clause atau clausa join ataupun natural clausa join. Nah, di sini ada yang kedua using clause ya atau clausa using. Lalu ada on clause atau clausa on ya. Lalu yang kedua yaitu ada outer join. Nah, di sini diantaranya yang pertama ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Nah, lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu cross join. Nah, oke, di sini sintaks joinnya ya, sintaks join pada SQL 1999. Nah, seperti ini ya. Jika kita mau menggunakan sintaksnya seperti ini. Nah, select table ataupun titik kolom, koma table 2 titik kolom. Nah, from table. Nah, di sini kita menggunakan natural join table 2. Lalu join table 2 using di sini kolom name. Nah, lalu di sini join table 2. Nah, menggunakan juga dengan on. Table 1 titik kolom underscore nama sama dengan ya table 2 titik kolom underscore name. Nah, lalu di sini left ya. Nah, kita menggunakan left right full outer join untuk table 2. Nah, lalu on table titik kolom underscore name sama dengan table 2 ya titik kolom underscore name. Nah, lalu kita cross join ya. Kita bisa menggunakan sintaks ini untuk menggabungkan atau untuk memanggil atau dalam beberapa table ya kita joinkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya ada sedikit materi yang akan saya bahas ya, yang menjadi tugas saya, yaitu di sini yang pertama menyajikan record dengan clausa using. Oke, kita buka dulu ya untuk aplikasi sayanya ya di Oracle APEC. Nah, kita buka SQL workshopnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Kita akan sharing ya terkait seperti apa caranya atau dalam membuat ya
atau meng-create sesuai dengan perintah yang ada di dalam tugas ini. Nah, menyajikan record dengan klausa using. Ya, di sini ada select ID karyawan, ya, nama karyawan, ID departemen. Nah, from karyawan join departemen. Nah, di sini pakai using ya. Klausanya klausa using. Di sini ID departemen yang akan kita panggil atau kita jalankan. Nah, kembali lagi. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya, teman-teman. Jadi untuk meminimalisir waktu ya, agar lebih efektif dalam menjelaskannya, karena ini cukup lumayan banyak ya, kita coba jalankan langsung ya. Nah, di sini ID karyawan ya, yang kita ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, nama departemen. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam modul ini ya, kita tampilkan, kita jalankan, dan hasilnya sama. Nah kan ya, di sini hasilnya sama. Oke, untuk yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita menyajikan record dengan klausa on. Nah, di sini klausa on kita menggunakan select ya, tetap ya select untuk dalam menyajikannya ini. Di sini kita menggunakan select, lalu kita ikuti apa yang harus kita jalankan di Oracle Apex ya, seperti ini. Nah, jadi di sini ada select ya. Nah, select. Nah, kita jalankan dulu. Select K ID karyawan ya. K nama karyawan. D di sini ID departemen, D nama departemen. Ya, lalu from karyawan K join ya. Nah, di sini departemen D. Nah, di sini kita menggunakan klausa on. Nah, kita kembali lagi ke materinya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka apa yang sudah kita masukkan atau jalankan ya, select K ID jabatan, select K ID karyawan, K nama karyawan ya, dan ID departemen, nama departemen. Nah, kita from karyawan. Nah, K ini ya menyajikan dalam table karyawan ya, kita joinkan dengan departemen ya, dengan nama departemen. Nah, jadi di sini akan tampil seperti ini. Nah, sudah sesuai ya teman-teman dengan apa yang sudah ada di modul. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Nah, di sini menggabungkan 3 table dengan klausa on. Nah, di sini masih menggunakan klausa on, tapi menggabungkan 3 table ya. Nah, di sini pun saya sudah membuatnya ya, agar lebih efisien waktu. Nah, di sini nah, oke, baik. Nah, di sini ya, saya sudah membuat. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, ID karyawan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen, dan lokasi. Dan ini pun sudah sama ya dengan apa yang ada di modul. ID karyawan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen, dan lokasi. Ya. Nah, ada yang perlu kita ingat ya teman-teman, untuk agar program ini berjalan, sintaksnya diperhatikan. Untuk sintaksnya diperhatikan. Apabila ada kesalahan sintaks, baik itu dari tanda baca ataupun nama table ya, seperti nama karyawan ataupun ID karyawan, nama jabatan, itu tidak akan berjalan ya. Pastikan sesuai dengan struktur yang ada dalam table sebelumnya. Oke. Nah, kita bahas yang selanjutnya. Nah, di sini menerapkan kondisi tambahan pada join. Nah, untuk menambahkan kondisi dapat digunakan klausa and atau klausa where. Jadi salah satunya bisa digunakan. Nah, ini ya seperti ini sintaksnya. Nah, kita menggunakan select ID karyawan. Nah, dan seterusnya seperti ini. Nah, kita cek lagi. Kebetulan saya sudah membuatnya. Ya. Nah, kita teman-teman yang penting memasukkan sintaksnya ini benar ya. Nah, kita run dulu. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini
sudah muncul ya. Sudah muncul sesuai dengan apa yang ada di modul ya. Kita cross check. Nah, ini dia. ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, ID departemen, dan nama departemen ya. Kita coba lihat. ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, ID departemen, dan nama departemen. Jadi sudah sesuai dengan apa yang ada di modul ya. Nah, ini self join ya. Ketika kita melihat ke sini, nah, di sini kan ID karyawan, nama karyawan, ya kan, ID jabatan, ID departemen. Nah, ketika di sini ID jabatan dan nama jabatan, dia akan muncul ketika kita joinkan. Nah, di sini. Nah, ID departemen, nama departemen, dan lokasi. Ya. Jadi dalam struktur ini kita sudah sesuai. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya tadi kan ada dua ya, teman-teman. Nah, di sini kan yang menggunakan N ya. Nah, kita coba menggunakan yang where. Oke, nah di sini pun saya sudah membuatnya untuk yang where. Sorry. Nah, kita running ya. Kita coba untuk running. Pastikan teman-teman sintaksnya sudah benar ya. Nah, ini sudah muncul kembali. Ya, kita cek di modul. Oke. Sama ya seperti tadi. Jadi ini bisa salah satu digunakan ya terkait menerapkan kondisi tambahan pada join. Ya, untuk menambahkan kondisi itu dapat menggunakan klausa N atau klausa where ya. Jadi sama saja. Nah, ini dia. Ya. Jadi sama ya. Nah, ini kan sudah sama semua kan dengan yang ada di modul. Tuh kan. Oke. Nah, ini kita yang selanjutnya. Di sini self join menggunakan klausa on. Nah, di sini klausa on aja ya. Nah, artinya kita bisa mencoba dengan apa yang ada di dalam keterangan di modul ini. Nah, kita select nama karyawan, nama jabatan. Nah, di sini kita jabatan kembali ya, karena kita akan memanggil di sini from karyawan, kita joinkan dengan jabatan ya yang ada di B ini ya. Nah, lalu kita menggunakan on ID jabatan. Nah, dalam B ID jabatan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, sorry. Nah, di sini saya sudah akan ya. Di sini saya sudah membuatnya juga ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini select nama karyawan ya. Oke. Nah, di sini ya kita jalankan. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Karyawan, jabatan. Jadi memunculkan karyawannya, namanya misalkan Wahyu Rahmat Hasan, dan jabatannya sebagai supervisor, staf, dan direktur, dan lain seterusnya ya. Nah, sama di sini karyawannya Wahyu Andre Rahmat Hasan dan seterusnya. Di sini jabatannya yaitu supervisor. Jadi memanggil nama karyawan yang ada di karyawan ini ya, karyawannya siapa, lalu jabatannya apa, seperti itu ya. Nah, oke, baik, lanjut. Nah, di sini join dari studi kasus ya. Tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, dan nama jabatan. Nah, di sini dalam studi kasus ini kita menggunakan inner join ya, inner join jabatan on karyawan. Jadi kita joinkan jabatan ini ya, jabatan yang ada di dalam tabel karyawan ya, ID jabatan, ID jabatan. Nah, kita coba ya. Nah, di sini saya sudah buat ya, saya sudah buatkan. Nah, oke. Di sini ya. Coba kita running. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di modul. Jadi di sini ID ya, ID karyawan. Di sini kan select ID karyawan. Nah, akan muncul seperti ini ketika kita menggunakan klausa inner join ya, ataupun ada klausa on-nya juga ya. Di sini kita menambahkan dari studi kasus ya. Nah, dari sini muncul ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan. Sorry. Di sini menggunakan inner join ya, bukan klausa on. Nah, di sini artinya on itu on karyawan, di dalam karyawannya itu ya
di dalam tabel karyawannya. Jadi ada ID karyawan, nama karyawan, dan nama jabatan. Ya, maksudnya seperti itu. On karyawan itu di dalam tabel karyawan. Nah, inner join, nah ketika kita joinkan yaitu di dalam ID di dalam karyawan itu ada ID karyawan, nama karyawan, dan nama jabatannya. Nah, maka akan muncul sama seperti ini ya, sesuai dengan yang ada di modul. Oke. Untuk yang selanjutnya, nah join dari studi kasus ya, masih dari studi kasus yang kedua. Tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nah, kita masih menggunakan di sini inner join ya, inner join. Nah, di sini inner join jabatan, nah, be on ya dalam ID jabatan. Nah, terus di sini juga sama dengan ID jabatan. Kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, ID karyawan, nama karyawan, ya, dan nama jabatan. Nah, ini ini masih menggunakan yang tadi ya. Saya buat dua karena untuk melihat kesamaannya. Ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan yang ini ya, yang kedua. Oke. Saya sudah buat juga di sini. Nah, ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan sudah jalan ya. Terlihat tampilannya di sini ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nah, di sini kita joinkan ya. Di dalam ID karyawan, lalu nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nah, from karyawan ini menggunakan inner join ya. Ketika kita manggil jabatan on dalam ID jabatan sama dengan ID jabatan. Jadi di sini sudah sama ya, ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Nah, sudah sama semua sepertinya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini studi kasus yang ketiga yaitu tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, ya, tunjangan jabatan, dan nama departemen. Nah, di sini kita buat seperti ini ya, teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah buat di sini. Nah, di sini kita menggunakan inner join. Nah, inner join yang kita masukkan yaitu inner join ketika kita inner join jabatan. Nah, lalu inner join departemen seperti apa yang sudah ada di dalam keterangan ini ya. Tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan nama departemen. Nah, artinya di sini jabatan dan departemen ya, di sini ID jabatan itu ID jabatan, ataupun di sini departemen ya, si on ID departemen sama dengan di sini C ya, ataupun ID departemen. Coba kita jalankan ini ya. Nah, ini sudah jalan. Nah, ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan nama departemen ya. Jadi di sini semua sudah sama dengan yang ada di modul. Nah, ini dia. Oke, artinya sintaksnya sudah betul, pengertiannya juga sudah benar. Ya, apa yang kita jalankan juga sudah sesuai dengan apa yang ada dalam struktur sebelumnya. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya. Nah, untuk studi kasus yang keempat itu tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen hanya marketing. Nah, di sini nama departemennya hanya marketing. Nah, kita buat skrip atau sintaksnya seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita lihat di modulnya. Nah, di sini ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen. Nah, di sini nama departemennya hanya marketing ya, yang kita panggil, yang harus dimunculkan. Nah, di sini ID karyawan, nama ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan
jabatan dan nama departemen. Nah, di sini ID karyawannya ini, nama karyawannya Hasan, ID jabatannya direktur, dir ya, ID-nya itu dir. Nah, ketika kita menggunakan di sini nama jabatan, nah di sini spesifikasi dari dir itu keluar di sini direktur ya. Lalu gaji pokok sekian, tunjangan jabatan sekian, dan nama departemennya marketing. Jadi kita memanggil yang ada dalam ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan di departemen ataupun dalam departemen marketing ini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke yang kelima, studi kasus dari yang kelima. Di sini ada menampilkan data seperti studi kasus atau faktur penjualan. Nah, di sini untuk pengertiannya seperti ini ya, skripnya ataupun sintaksnya. Ya, kita coba perhatikan ketika kita sedang membuat ataupun mengetik sintaks yang sudah ada di sini. Perhatikan baik itu tanda baca ya, nama table ataupun klausa ataupun yang digunakan ya, seperti inner join ini ya kan, inner join penjualan, pelanggan, karyawan, barang, dan size. Nah, di sini inner join kita akan menjoinkan apa yang ada di dalamnya. Nah, inner join itu ya. Nah, kita coba di sini. Nah, kebetulan juga saya sudah membuatnya. Kita jalankan. Oke. Kita running. Nah, di sini sudah jalan ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, faktur nomor ya, tanggal faktur, ID pelanggan, nama karyawan, kode barang, nama barang, dan nomor size, quantity, harga, total, grand total. Nah, PPN ya di sini ya, ataupun di sini yang harus dibayar. Nah, kita pastikan semuanya ini sesuai dengan apa yang ada di sini ya, tugasnya. Coba kita lihat di Oracle Apex saya. Faktur nomor, tanggal faktur, ID pelanggan, nama karyawan, kode barang, nama barang, dan nomor size, quantity, harga, total, grand total, PPN ya, dan harus dibayar. Ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Seperti ini ya, di faktur penjualan. Nah, kita menggunakan inner join ya. Inner join penjualan, inner join pelanggan, inner join karyawan, barang, dan size. Nah, kita menjoinkan apa yang ada di dalam table ini ya, table penjualan ya, di table faktur atau penjualan ya, faktur penjualan. Seperti itu, demikian ya. Mungkin kita coba lagi di sini. Nah, di sini sudah selesai apa yang menjadi tugas ya, saya sudah selesaikan, dan sekalian saya sharing kepada teman-teman semua ya. Bagi yang melihat video ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya ya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang telah melihat video ini. Mungkin akan saya akhiri video ini ya. Sebelum saya akhiri, saya punya pesan ya. Ketika kita menggunakan database ya, database pastikan pengertiannya ya, pengertian dalam menjalankan struktur data, yaitu pastikan struktur dari awalnya itu benar sesuai dengan apa yang ada di tugas ataupun yang ada di project kita. Nah, dalam struktur data ini ya, database merupakan suatu kumpulan data ya. Nah, dengan data yang ada di sini ya, dengan ada ya data yang ada di sini di tugas ini, nah, menggunakan join ya dalam basis data ataupun menggunakan Oracle Apex ya. Nah, sebelum kita menjoinkan, kita harus dapat membuat terlebih dahulu struktur data dalam table karyawan ini gitu, ataupun table jabatan ini. Nah, dalam struktur table jabatan di situ ada karyawan ya kan, ada penjualan, barang, size, jualan header, nah, dan banyak lagi ya. Jadi pastikan itu semua sudah ada dalam struktur database kita.
Sehingga ketika kita menjoinkan data, ya, baik menggunakan klausa-klausa yang lain seperti klausa on, and, where, dan using ataupun inner join, nah pasti akan berjalan. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan strukturnya, ya, kita membuat data join seperti ini, tapi data sebelumnya tidak terstruktur, maka akan menghasilkan program yang tidak berjalan. Oke, baik, mungkin seperti itu ya teman-teman. Saya hanya sedikit sharing untuk berbagi, ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.